Setelah mendengarkan perkataan Roman Dimitri, akhirnya Chaden pun menyadari, kalau apa yang dikatakan Roman tersebut memanglah benar. Karena setelah Arkadi mendapatkan rasa sakit dari peperangan yang akan membekas di hati mereka, Arkadi tidak akan bisa kembali seperti yang dulu, dan untuk berdiri melawan monster yang begitu kejam. Chaden berkata kalau mereka juga harus menjadi perwujudan dari monster tersebut. Di keesokan harinya, pertemuan komando tingkat tinggi pun akhirnya diadakan, dan di pertemuan tersebut yang dihadiri oleh Roman, McBurney dan Chaden. Chaden yang mendapatkan informasi tentang Graxar pun berkata, kalau setelah merebut benteng kerajaan Luna, Graxar meninggalkan Carlot bersama 10.000 prajurit dan mengarah ke timur, tepatnya ke tempat lokasi para elf berada. Dan sekarang, setelah keruntuhan kerajaan Luna, jika para elf juga tumbang di tangan Graxar, Chaden berkata kalau tidak akan ada pasukan tersisa di Arkadi yang sanggup menghentikan para pasukan orc, dan karena hal tersebut, pihaknya harus sesegera mungkin untuk menghentikan pasukan orc tersebut. Namun, masalah terbesar yang akan mereka dapatkan sekarang bukanlah pasukan orc itu sendiri, melainkan badai dari cuacanya yang semakin kencang yang akan berpengaruh terhadap pergerakan mereka yang akan semakin sulit untuk bergerak melewati salju. Sedangkan dibandingkan dengan para pasukan orc yang menguasai White Wolf, itu adalah medan pertempuran yang ideal bagi mereka. Dan jika melawan pasukan orc di dataran es yang ideal bagi mereka untuk bertempur. Chaden berkata kalau kekalahan bagi pihaknya pasti tak dapat terhindarkan lagi. Di sisi Roman, dia yang menyadari kalau situasi mereka adalah perang melawan waktu, tetapi selama Graxar tetap mengira kalau Luna telah runtuh, Roman berkata kalau hal tersebut adalah kesempatan terakhir bagi pihaknya untuk mengubah arah pertempuran tersebut. Namun meski begitu, Chaden masihlah pesimis, karena pihaknya masihlah belum menemukan cara bagaimana mereka bisa menembus badai dari cuaca ekstrim tersebut. Tetapi, dengan tegas Roman berkata kepada Chaden untuk mengumpulkan semua prajurit yang bisa dikerahkan oleh Luna dalam kurun waktu 30 menit, karena dia akan menunjukkan langsung bagaimana Luna bisa selamat menghadapi keadaan yang sedang mereka alami. Setelah mengumpulkan para prajurit Luna yang bisa dikerahkan untuk bertempur melawan pasukan Graxar, di tempat mereka dikumpulkan, Roman yang berdiri di depan mereka pun berkata dengan lantang, kalau dia tahu kalau prajurit Luna kesulitan menghadapi lingkungan Arkadi yang begitu ekstrim. Namun meski begitu, Roman menganggap kalau kesulitan itu masihlah kurang. Dan Chaden, dia yang mendengar perkataan Roman itu pun lalu bertanya, apakah yang dimaksud Roman tersebut adalah dia dan prajurit Luna yang lain kurang putus asa. Dan Roman pun membenarkan hal tersebut, karena baginya, kerajaan Luna dan Northern Ice Palace, ada yang membedakan dari kedua tempat tersebut, yaitu jaminan kedamaian yang diberikan oleh World Tree dan kekuatan Ratu Isabel, sehingga, saat pertama hawa dingin tersebut tiba, Roman berkata kalau penduduk Arkadi langsung putus asa, tapi begitu Ratu Isabel terlahir di antara mereka, Luna menjadi berpuas diri, dan karena hal tersebut, Roman pun mengasumsikan kalau itulah masalah mereka, yang terbiasa dengan divine blessing dan kehangatan yang diberikan oleh World Tree dan Ratu Isabel. Mereka menjadi tidak pernah bersiap untuk suhu ekstrim dan hanya menjadi orang-orang yang hanya belajar cara bertahan, yang membuat mereka kehilangan kemandirian mereka. Kerajaan yang jatuh ke dalam kekacauan hanya karena seorang ratu menghilang. Roman berkata kalau itu tidak bisa disebut kerajaan yang berfungsi dengan baik. Dan karena sekarang Luna adalah milik Dimitri, dengan dia yang memegang komando tertinggi sekarang, Roman berkata kepada para prajurit Luna, kalau dia akan memberikan mereka kekuatan untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri, dengan dia yang akan mengajarkan sebuah teknik yang bernama Heavenly Snow Martial Art, dan diketahui, teknik Heavenly Snow Martial bukanlah teknik yang sekedar tahu cara untuk bergerak melintasi salju saja, tetapi, teknik tersebut juga bisa menutupi keberadaan seseorang, menghapus semua jejak, serta bahkan membuat seseorang bisa mengetahui posisi musuh, di dalam badai yang sangat pekat sampai nyaris tidak terlihat apa-apa. Dalam semua sisi, teknik tersebut jauh lebih tepat dibandingkan dengan metode Luna yang mereka pelajari.
Pada waktu di dalam situasi saat Roman sedang memberikan pengajaran tentang teknik tersebut, salah seorang prajurit Luna yang berada di belakang Chaden pun berkata, apakah mungkin kalau Roman adalah perwakilan dari para dewa? Namun, Chaden menjawab perkataan dari rekannya tersebut, kalau Roman bukanlah perwakilan dari para dewa, karena meski untuk sejenak saja dia juga merasa hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh rekannya itu. Tapi, apa yang ia rasakan dari Roman Dimitri bukanlah divinity, melainkan adalah jiwa bertarung seorang warrior, yang ia dapatkan dengan cara melangkah ke dalam rim transcendence dengan kemampuannya sendiri, dan tak terasa, 2 hari pun sudah berlalu, dan setelah mereka menguasai teknik yang diajarkan oleh Roman Dimitri, dengan dipimpin oleh Roman itu sendiri, mereka memulai perjalanan menuju timur, tempat para elf itu berada. Sementara itu, di sebuah tempat yang dijaga oleh para orc, di tempat tersebut yang terdapat gua yang dijadikan tempat penyekapan para tawanan. Salah satu orc terlihat berkata kepada para tawanan, kalau di bawah kehendak pemimpinnya Graxar itu, kerajaan Luna telah runtuh, dan dengan situasi yang mulai dipegang oleh mereka, orc tersebut berkata kalau Arkadi pun sebentar lagi akan berada di genggaman mereka. Dan ternyata, di antara para tawanan tersebut terdapat Jairo yang masih hidup. Meski keadaannya sangat memprihatinkan, ternyata sebelumnya dia tidak dibunuh oleh Graxar, melainkan setelah berhasil menaklukkan Jairo dan pasukannya, mereka yang masih hidup dibawa ke tempat tersebut untuk dijadikan sebagai tawanan. Jairo, yang mendengar hal tersebut pun merasa terpuruk, karena ulahnya yang mengambil keputusan sendiri. Dia menganggap kalau dia sudah menjatuhkan kampung halamannya ke ujung jurang, dan di sisi orc tersebut, setelah melemparkan sepotong bagian tangan dari rekan mereka, orc itu pun berkata, jika mereka masih ingin hidup melihat dunia mereka, mereka harus memakan bagian tangan tersebut, dan setelah meninggalkan tempat tersebut, para tawanan yang melihat bagian tangan tersebut pun merasa kesal, karena apa yang dilakukan oleh para orc itu sudah benar-benar sangatlah kejam. Tetapi, di sisi Jairo, dia yang berdiri pun langsung berjalan ke tempat bagian tangan itu dan kemudian mengambilnya. Dan setelah duduk kembali, salah satu bawahannya pun bertanya, apa yang akan Jairo lakukan dengan bagian tangan tersebut? Dan dengan rasa terpuruk dan tekadnya yang begitu besar, dia pun menyuruh bawahannya itu untuk diam. Dan bahkan jika dirinya mati, Jairo berkata kalau dia benar-benar ingin menyeret beberapa dari orc tersebut bersamanya. Jairo yang putus asa dengan keadaannya itu, dia pun lalu memakan bagian tangan tersebut yang membuat para bawahannya pun terkejut. Dan setelah memakan bagian tangan itu, Jairo yang berkata dalam hatinya, kalau dia yang mengetahui bantuan dari wilayah Dimitri hanya mengirimkan 30 prajurit saja, jika dirinya menunggu bala bantuan tersebut, dia pun bertanya-tanya, apakah situasinya akan berubah? Tetapi, Jairo yang menganggap bahwa kerajaan Dimitri yang tidak memiliki ikatan dengan kerajaan Luna tidak punya alasan untuk mengorbankan dirinya demi mereka. Jairo menganggap, kalau dari awal memang sudah tidak ada harapan bagi mereka. Dan dengan situasinya itu, Jairo pun mempertanyakan situasi itu kepada dewa yang ia sembah. Apakah situasinya itu kehendak dari keinginan dewanya itu? Meski pihaknya itu sudah mengorbankan diri demi menjaga kedamaian bagi benua Salamander, kenapa mereka harus mengalami kejadian seperti itu? Jairo, dia yang sudah memakan bagian tangan dari rekannya itu, sambil memegang bagian tangan tersebut yang tinggal tulangnya saja, dia yang sudah membuang kehidupannya sebagai swordsman of the Snowfield dimulai dari detik itu, saat dia mendengar langkah kaki yang mendekat ke tempat mereka berada. Setelah bersembunyi di sisi pintu masuk ruangan tersebut, hal terakhir yang ia pikirkan dan yang harus ia lakukan adalah tidak mengutuk dewanya, tetapi untuk mati sebagai manusia dan menjaga kemanusiaannya utuh. Dan pada saat melancarkan serangan dengan menggunakan tulang dari bagian tangan rekannya, ketika melihat yang muncul di hadapannya adalah Chaden. Setelah Chaden memanggilnya, Jairo pun menghentikan serangannya tersebut, dan di waktu pembebasannya itu, sambil dipapah oleh Chaden, Jairo pun merasa keheranan dengan situasi yang sedang terjadi. Karena seharusnya, dia anggap kalau kerajaan Luna sudah hancur oleh Graxar dan pasukannya. Dan Chaden yang melihat Jairo kebingungan, dia pun lalu berkata kepada Jairo untuk segera sadar.
karena perang yang sedang terjadi masihlah belum berakhir. Dan setelah bertanya apa yang sudah terjadi, Chaden pun berkata, kalau pasukan kerajaan Dimitri sudah mengalahkan para pasukan orc dan berhasil merebut kembali benteng kerajaan Luna. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Jairo pun meneteskan air matanya, karena kerajaan Luna masihlah belum runtuh, dan kemudian bertanya kepada Chaden tentang keberadaan Roman Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.